melaksanakan tugas akhir. Itu pun terbatas. Ya, coba kita ini satu-satu ya. Jadi pelaksanaan mata kuliah berpenelitian, yaitu skripsi atau tesis, dapat menggunakan data primer ataupun data sekunder. Ya. Nah, untuk melaksanakan seminar proposal itu tetap harus menggunakan metode daring, ya, tetap menggunakan Moodle, artinya daring. Mahasiswa tidak usah datang ke kampus untuk melaksanakan seminar proposal, ya. Nah, data penelitian tadi bisa menggunakan data primer ataupun sekunder, bebas. Jadi kalau dulu kan kita ketika belum ada pandemi ini kan datanya harus primer semua. Nah sekarang masih karena kondisi seperti ini masih boleh ya untuk data sekunder. Nanti tergantung kesepakatan antara dosen pembimbing dengan dengan mahasiswa. Nah ini yang penting nomor C ini ya. Pengambilan data primer dapat dilakukan di laboratorium di kampus ya melalui protokol kesehatan yang ditetapkan. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk sosialisasi bagaimana prosedur memasuki kampus dalam rangka mendapatkan atau mencari atau melakukan penelitian guna mendapatkan data-data primer di laboratorium. Ya. Jadi fokus kita hari ini itu adalah bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di laboratorium dalam rangka tugas akhir. Persyaratannya apa? Jadi supaya mahasiswa bisa masuk ke dalam kampus itu ada prasyaratnya. Yang pertama itu adalah mendapatkan izin dari orang tua secara tertulis, ya. Jadi ini kan ya namanya masa pandemi seperti ini, jadi harus ada kerjasama. Jadi Anda mahasiswa tidak bisa seenaknya gitu, maksudnya orang tua harus tahu gitu ya, orang tua harus tahu bahwa ketika Anda ke kampus itu dalam rangka pengambilan tugas akhir, bukan Anda pergi dalam rangka yang lain. Ya. Terus yang kedua itu mahasiswa harus dalam kondisi sehat. Ya. Buktinya apa? Buktinya keterangan negatif COVID dari ya hasil PCR swab atau ya rapid antigen. Ya. Yang masih berlaku dan paling lama itu 14 hari setelah melakukan tes. Itu yang kita pakai pedomannya, ya. Jadi tolong dibaca atau dan itu nanti diperhatikan ya. Ya, itu adalah membuat surat pernyataan untuk mentaati protokol kesehatan dan tidak akan menuntut secara hukum terhadap pihak ITENAS atau bila terjadi apa-apa, maksudnya mungkin kasarnya itu kalau ada misalkan tertular gitu ya, itu tertular COVID misalkan, itu kasarnya ya. Jadi nomor 3 ini kira-kira seperti itu. 4, mahasiswa mengajukan izin untuk memasuki kampus dengan mengunggah persyaratan poin 1 sampai dengan 3 ke dalam sistem informasi yang disediakan paling lambat 3 hari sebelum memasuki kampus. Jadi nanti Pak Yusuf akan menjelaskan bagaimana prosedur atau bagaimana prinsip kerja dari sistem atau prinsip sistem informasi, bagaimana menuntun Anda nanti dalam memasuki kampus nanti ya. Nah, hanya tetapi di sini kita tidak terlalu hanya pengunggahan persyaratan nomor 1 sampai nomor 3 ini hanya dilakukan saat pertama kali mahasiswa mengajukan izin. Ya, jadi misalkan ini Anda atau mahasiswa akan memasuki kampus itu selama katakanlah 3 bulan gitu ya, 3 bulan atau sebulan penuh ya. Sebulan penuh. Terus
Bukan berarti tiap hari itu Anda harus mengunggah nomor 1 sampai 3 itu enggak, ya. Atau loncat-loncat misalkan minggu ini memasukin terus depan memasukin gitu ya. Anda juga pengajuan atau pengunggahan persyaratan ini hanya dilakukan pada saat pertama. Pada minggu kedua itu Anda nggak perlu lagi mengunggah lagi. Kira-kira. Dan yang keenam, yang penting itu Anda mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Jadi kalau dosen pembimbing nanti tidak mengizinkan atau barangkali tidak perlu gitu ya, Anda harus datang ke kampus ya, enggak. Jadi dari sini nanti Anda harus berkoordinasi dulu dengan dosen pembimbing atau ada pembicaraan dulu sebelum mengunggah segala macam ini dengan dosen pembimbing. Oh, perlukah saya nanti datang ke kampus untuk mengambil data dan lain-lain itu disepakati dulu dengan dosen pembimbing sehingga ketika Anda upload ini dosen pembimbing sudah tahu dan segera setuju gitu ya. Kalau komunikasi ya jangan coba-coba dulu gitu ya nanti. Waktu harus komunikasi dulu jangan coba-coba aja katanya. Oke. Nah, jadi tadi ya sekali lagi bahwa masuk kampus itu hanya dalam rangka untuk pengambilan data primer. Nah, bagaimana kalau untuk bimbingan? Bimbingan tugas akhir atau bimbingan skripsi atau bimbingan tesis? Bimbingan tesis atau bimbingan skripsi atau bimbingan tugas akhirnya harus dilaksanakan secara daring. Ya. Jadi Anda tidak perlu datang ke kampus kalau untuk bimbingan. Ya, bimbingan tugas akhir itu tetap dilaksanakan dari rumah masing-masing. Itu ya. Jadi sekali lagi memasuki kampus itu hanya adalah untuk melakukan kegiatan pengambilan data primer, pengujian atau pembuatan alat dan lain-lain. Bimbingan sendiri itu dilakukan di rumah masing-masing secara daring. Demikian juga nanti untuk seminar atau seminar progres atau untuk ujian skripsi atau ujian tugas akhir. Itu kira-kira dari sisi tugas akhir. Nah, nanti juga ada special case misalkan mahasiswa yang ingin katakanlah aktif atau membutuhkan datang ke kampus dalam rangka untuk ingin ikut perlombaan misalkan atau menyiapkan perlombaan, menyiapkan alat untuk perlombaan. Nah, itu juga boleh datang ke kampus. Prosedurnya juga mirip seperti ini, tapi nanti detailnya akan kita lihat alur prosesnya yang akan dijelaskan langsung oleh pengembang yaitu Pak Yusuf. Nanti ini seperti apa. Nah, kapan ini dimulai ya? Kapan ini dimulai? Tadi kami sudah rundingan dengan BKU. Sistem ini akan digunakan nanti mulai tanggal 1 Maret ya. Mulai tanggal 1 Maret 2021. Jadi kalau Anda misalkan atau mahasiswa ingin langsung mengambil data, mungkin di awal-awal ya baru mulai nanti tanggal 1 Maret bisa dimulai. Saja supaya tidak terlalu lama karena ini nanti sosialisasinya cukup panjang ini. Waktu saya serahkan saja ke Bu Rini dan atau langsung ke Pak Yusuf silakan. Nanti kalau ada pertanyaan setelah ini ya setelah sosialisasi selesai gitu biar bisa kejawab semua. Ya Pak, terima kasih Pak Kris. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Yusuf dari Informatika untuk menyampaikan urut-urutan proses pengajuan perizinan masuk kampus. Silakan Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bu Rini, Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa ITENAS tingkat akhir. Perkenalkan saya Yusuf dari Informatika. Insya Allah hari ini akan menjelaskan mengenai prosedur dan sistem perizinan masuk kampus ITENAS yang kita singkat dengan SIMNAS. Di sini saya izin share ya Bapak Ibu.
Jadi sudah ada Bapak Ibu? Jadi sistem panduan sistem informasi masuk ITENAS ini bisa diakses oleh mahasiswa, dosen, pimpinan unit, dan dosen-dosen. Dan di sini kalau misalkan mahasiswa tadi kata Bapak, jadi mahasiswa yang bisa masuk itu hanya mahasiswa yang tugas akhir, kecuali kalau misalkan ada mahasiswa yang akan melakukan perlombaan atau di praktikum itu bisa masuk juga. Cuma kalau yang untuk akses masuk ke sistem ini hanya untuk yang mahasiswa untuk tugas akhir. Terus mahasiswa melakukan tes COVID secara mandiri dan melampirkan melalui sistem. Mahasiswa melampirkan form pernyataan mahasiswa, nanti akan diperlihatkan form pernyataan mahasiswa dan surat pernyataan orang tuanya. Mahasiswa dapat mengajukan izin masuk kampus selambat-lambatnya H-3. Jadi sistem sudah memblok kalau misalkan ada H-2 pengen masuk ke kampus, sistem udah nggak bisa. Jadi H-3. Dan mahasiswa dapat mengajukan sebanyak-banyaknya 5 hari. Jika lebih, mahasiswa melakukan pengajuan kembali, tapi tanpa mengupload persyaratan-persyaratan. Di sini, sebentar. Ini halaman utamanya. Jadi mahasiswa bisa masuk. Ini sesi mahasiswa dulu ya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa masuknya dengan memasukkan username INRP dan passwordnya PIN yang ada di KSM. Jadi udah terupload, udah tersave. Jadi kalau misalkan dari mahasiswa ada yang belum memasukkan atau ada yang belum terdaftar, nanti hubungi kami sebagai tim. Ini dari sini bawa surat. Kalau mahasiswa tuh ini tampilan mahasiswa, jadi kayak email juga. Nanti ada buat surat, itu digunakan untuk mengajukan permohonan izin kampus. Ini ada kotak masuk. Kotak masuk itu semua surat-surat perizinan yang telah di-approve atau telah ditolak. Jadi yang telah dilakukan verifikasi oleh beberapa asesor. Dan di sini ada edit profile. Kalian kalau misalkan ingin mengubah username atau password. Dan ini kotak keluar surat-surat apa aja yang bisa ditampilkan di sistem. Jadi surat-surat apa aja yang sudah diajukan dan bagaimana prosesnya. Di sini ada statusnya, mau disetujui, kalau disetujui, ini kalau tidak disetujui nanti keluar alasan-alasannya. Nah, jika mahasiswa jika mahasiswa ingin melihat detail surat, bisa diklik yang nomor surat ini. Kita coba. Sebentar. Sebelumnya saya coba tampilkan flowchart terlebih dahulu. Jadi alurnya, kalau by system, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan untuk mahasiswa tugas akhir, yang bisa mengakses itu hanya mahasiswa tugas akhir. Ini mengaksesnya ke simnas.itenas.ac.id. Kebetulan di sini sistemnya sudah publish, jadi mahasiswa di sini bisa langsung mencoba. Ini ada mengisi isian form dan upload file. Tadi upload file yang di-upload itu ada 3. Itu surat pernyataan mahasiswa, surat pernyataan orang tua, dan surat bebas COVID atau negatif COVID. Ini 3. Kemudian yang approve itu adalah dosen pembimbing. Jadi ketika isian mahasiswa ini yang mau tugas akhir, nanti ada pilihan untuk memilih pembimbing. Nah, nanti sistem dari dosen pembimbing akan melakukan approval dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika disetujui, maka nanti langsung sistem ke Kaprodi. Tapi kalau tidak disetujui, langsung ke kotak masuk ke mahasiswa bahwa alasannya tidak disetujui. Nanti disimpan alasan-alasan ketidaksetujuannya. Baru setelah Kaprodi pun sama melihat, mengapprove. Kemudian kalau disetujui dia langsung ke kepala baku, dan di sini hak akses penuhnya kepala baku Ibu Rini. Jadi kalau misalkan di-approve langsung ada surat izin keluar, kalau misalkan tidak di-approve ya ada penolakan. Biasanya alasan tidak di-approve itu karena tempatnya penuh, jadi penuh dari kuota atau misalkan jamnya tidak sesuai seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu dosen
jika sebagai dosen pembimbing, bisa sebagai dosen pembimbing itu hak asesnya mengapprove memberikan verifikasi mengenai perizinan yang masuk, mahasiswa yang masuk, seperti itu. Itu di sisi mahasiswa. Jika ini secara detailnya, kalau saya kecepatan nanti angkat tangan aja ya, Mas mahasiswa, mahasiswi, Mbak mahasiswa, mahasiswi. Ini di sini mahasiswa mengajukan permohonan sama kayak tadi. Jadi ada keperluannya untuk apa, tanggalnya kapan, jamnya, memilih dosen pembimbing, tempatnya ada di mana, dan mengupload file. Ini dosen pembimbingnya melakukan approval, nanti approval Kaprodi, dan dari Kaprodi ke kepala baku. Nanti keluar surat izin masuk. Untuk mahasiswa saya coba ke mahasiswa terlebih dahulu ya, ke sistem sebagai mahasiswa. Kita coba. Kita ke simnas.itenas.ac.id. Nanti ada, sebenarnya udah dibuatkan video tutorial, nanti kita upload di Google Drive atau misalkan upload di YouTube. Sebentar. Lama. Ini internetnya cukup lama, mohon maaf. Pakai pribadi. Sambil menunggu sistem, nanti kita coba ke sebagai dosennya. Kita panduan dosen. Sambil menunggu sistem, jadi ini dosen ini hanya dapat mengajukan izin di luar jadwal untuk kepentingan akademik, dan dosen melakukan tes COVID juga kalau misalkan di luar jadwal jam kerja, misalkan hari Sabtu atau ke kampus, Sabtu mau ke kampus atau gimana. Ini dosen dapat mengajukan izin masuk selambat-lambatnya H-3 juga, dan dosen dapat mengajukan sebanyak 5 hari juga. Tapi biasanya sih 1 hari cukup kalau dosen tanpa apply kembali. Ini dosen yang masuknya nanti nomor sidik jari yang 5 digit, misalkan yang kalau saya misalkan 11565 misalkan, kalau yang lain nanti username-nya itu, dan password-nya akan diberikan. Nanti ini kebetulan password masih selaras semuanya. Nah, ketika dosen, kalau misalkan masuk sesi dosen, ini ada tampilan kalau misalkan dosen tersebut sebagai salah satu pimpinan di ITENAS juga, ini ada pilihan dosen, ada pilihan sebagai staf dosen sendiri atau sebagai pimpinannya itu sendiri. Dan misalkan staf dosen ini hanya bisa mengapprove dan mengajukan izin untuk dosennya sendiri. Itu. Tapi kalau misalkan sebagai pimpinan, nanti pimpinan bisa beda lagi, nanti bisa menambahkan mahasiswa-mahasiswa yang akan masuk atau karyawan yang akan masuk. Seperti itu. Dan pimpinan bisa mengajukan tamu siapa aja yang dapat masuk ke ITENAS. Ini sama seperti yang tadi, bahwa ada 3. Kalau misalkan ini sebagai staf dosen, dia staf dosen itu kriterianya hanya dapat buat surat untuk dirinya sendiri. Kotak masuk itu yang surat-surat izin atau surat yang perlu di-approve. Ini ada ada status-statusnya. Ini kotak keluar juga sama. Jadi kotak keluar yang ketika dosen mengajukan izin nanti akan terlihat statusnya seperti apa. Ini bisa edit profile juga di sini. Jadi kalau sebagai staf dosen biasa ya sebagai dosen pembimbing ya approval bimbingannya dan mengajukan kalau misalkan di luar jam kerja. Ini form isiannya bahwa di sini ada tanggal awal tuh kapan masuknya, kalau misalkan tanggal akhirnya kapan juga, perihal ini jam awal jam akhirnya. Jam awal dari jam berapa sampai jam berapa, jam akhirnya, bahwa di sini bukti rapid test yang diperlukan dan pilih gedung mana yang akan ditempati atau yang dapat diizinkan. Ini untuk persyaratan kalau misalkan dosen mau melakukan approval ini bisa di-download, jadi bisa dilihat, diklik langsung new tab bisa terlihat. Nanti kalau misalkan ini udah oke, ini si mahasiswa bisa masuk, nanti kita cek nanti checklist aja di sini. Ini checklist satu-satu, kalau misalkan checklist semua ya langsung diterima. Kalau misalkan ini nggak di checklist semua, nanti ini nggak akan masuk gitu. Ini salah satu yang sudah
kotak masuk. Jadi kotak masuk tampilannya seperti ini. Ini bisa diklik juga. Ini bahwa di sini dosen pembimbing sudah menyetujui, tinggal statusnya sudah ada di mana, bahwa di sini apakah kaprodinya sudah disetujui atau menolak. Ini udah ada statusnya. Jadi bisa dilihat untuk mahasiswa juga sama. Dapat langsung dilihat, dan ini pun mengenai notifikasi bisa lewat Instagram, lewat Telegram, dan lewat email Bapak Ibu atau mahasiswa. Tapi ada settingan-settingan terlebih dahulu untuk Telegram. Ini kalau misalkan sudah disetujui, ini akan ada keluar cetak. Jadi tampilan cetak ini yang kalau misalkan udah disetujui semua, tapi kalau misalkan tidak disetujui, tidak akan keluar tabel tombol cetak ini. Dan begini contohnya. Ini mohon maaf, ini masih Februari karena di sistemnya masih ngikutin server. Tapi beberapa laptop atau beberapa PC udah F. Jadi ini bukan salah. Dan ini QR code, akan keluar QR code ketika saudara-saudara mahasiswa yang akan masuk ke ITENAS itu nanti Satpam akan meminta surat izin masuk. Jadi surat izin masuknya seperti ini. Ini untuk apa? Pengambilan data misalkan. Dan di sini QR code nanti Satpam akan men-scan QR code-nya. Gitu, dan dicocokkan dengan nama dengan identitas mahasiswa atau tamu atau siapapun. Jadi kalau misalkan untuk masuk ke ITENAS harap dibawa kelengkapan, walaupun tadi sudah diupload tapi kita cross check ulang untuk surat pernyataan mahasiswa, surat pernyataan orang tua, atau surat bebas tes COVID. Jadi ini akan digabungkan. Seperti itu untuk sesi dosen. Kita coba apakah sistemnya sudah. Sebentar. Pimpinan. Jadi pimpinan bedanya bahwa pimpinan, kalau misalnya pimpinan biro atau unit ini bisa mengajukan akademik, non akademik. Tapi kalau untuk pimpinan misalkan prodi atau dekan itu berhubungan sama akademik. Jadi yang bisa menginputkan itu atau memberikan izin, mengajukan izin untuk karyawan jika ada jam kerja di luar jam kerja, itu pimpinannya. Dan bisa mahasiswa, tadi kalau misalkan ada yang beberapa mahasiswa yang ingin masuk ke ITENAS melalui jalur ada lomba atau misalkan ada kegiatan praktikum, itu pimpinannya sendiri yang mengajukan gitu. Jadi non akademik atau akademik itu pimpinannya. Di sini dekan dapat mengajukan untuk kegiatan akademik, tapi kalau misalkan untuk non akademik, kepala biro bisa langsung mengajukannya, nanti di approve langsung kepala baku. Beda. Di sini pimpinan unit mengharuskan mahasiswa melakukan tes COVID juga. Jadi yang mengupload persyaratan-persyaratan mahasiswa yang kegiatan akademik selain tugas akhir itu adalah pimpinannya sendiri yang mengupload. Sama yang seperti yang tadi, bahwa 5 hari dan H-3. Dan bedanya kalau misalkan di sini pimpinan dapat mengajukan jika ada tamu yang akan datang. Jadi tamu yang akan datang dapat mengajukan selambat-lambatnya H-1. Ini loginnya sama semua. Ini tadi sebagai pimpinan K atau sebagai staf dosen K. Ini hampir sama semua sama yang tadi. Bedanya di sini ada dashboard. Jadi pimpinan dapat melihat list surat izin yang masuk. Jadi kuota-kuota per hari atau misalkan per gedung itu dapat dilihat di dashboard ini. Karena emang datanya masih kosong, jadi masih kosong. Nah, untuk yang misalkan sebagai akademik, misalkan kaprodi atau dekan yang akan masuk, ini bisa mengajukan ada 3 pilihan, ada akademik karyawan, akademik mahasiswa, sama tamu. Ini maksudnya apa? Kalau akademik karyawan itu untuk memasukkan atau mengajukan karyawan-karyawan yang akan masuk di luar jam kerja. Misalkan apakah hari Sabtu yang berhubungan sama akademik. Jadi karyawan yang akan diinputkan. Dan untuk akademik mahasiswa itu yang tadi, apakah tentang praktikumkah ataukah tentang lomba-lomba yang berhubungan dengan akademik. Dan satu lagi tamu yang H-1 gitu.
Ini sesinya sama juga ini kalau tamu. Jika yang tamu yang dipilih ini yang diuploadkan hanya bukti rapid test sama upload file lainnya. Upload file lainnya maksudnya kalau misalkan ada surat surat undangan itu bisa diuploadkan di sini. Tapi kalau misalkan tidak ada nggak masalah, ini mandatory jadi tidak requirement. Ini pilih gedung dan kegiatannya apa, ini harus diisi. Jadi biar kepala biro baku yang dapat melihat apa sih itu, ini tuh tentang apa. Jadi kegiatannya harus lebih jelas. Itu ini untuk tamu. Jadi bedanya kalau tamu hanya bukti rapid test dan upload file. Upload filenya nggak wajib, tapi kalau bukti rapid testnya wajib. Kalau misalkan untuk akademik karyawan, ini akademik karyawan sama akademik non karyawan, non akademik karyawan sama juga perihalnya, bahwa nanti akan pemilihan nama pegawainya yang akan masuk dan bukti rapid testnya saja, dan gedungnya gedung mana. Ini gedung sudah terintegrasi. Jadi kalau misalkan anak sipil ya pasti masuknya ke gedung sipil atau lab-lab yang ada di sipil, dan kita batasin untuk di luar lab itu. Jadi akademik karyawan sama non akademik karyawan seperti ini. Ini akademik mahasiswa, jadi mahasiswa. Jadi pimpinan menguploadnya satu-satu, jadi menginputkannya satu orang. Jadi kalau misalkan ada perlombaan 3 orang ya mau nggak mau 3 orang itu satu-satu yang dimasukkannya. Ini ada bukti rapid test, bukti izin orang tua sama bukti pernyataan. Ini kalian mahasiswa pun bisa melihat bahwa di sini ada surat pernyataan orang tua, ini formatnya, dan surat pernyataan mahasiswa format yang ada di sistem. Jadi formatnya sudah ada. Gitu. Ini tadi yang untuk approval, bisa ngeklik satu-satu. Ini jika diterima, kalau ditolak nanti akan keluar alasan penolakannya. Ini sama seperti tadi, status approval-nya. Ini tampilan surat masuknya, kalau yang udah disetujui nanti akan keluar cetak dan keluar seperti ini juga kembali. Kalau misalkan kita rangkum untuk persyaratan untuk prosedurnya, bahwa izin mahasiswa itu hanya dari akademik. Kalau akademik itu dari kaprodi atau dekan, mohon maaf ini. Jadi ada kaprodi atau dosen misalkan nanti yang melakukan izin akademik bisa memasukkan mahasiswa, nanti dekan approve, baru kepala baku. Tapi kalau non akademik itu kepala biro langsung ke kepala baku. Jadi yang langsung approval-nya seperti ini untuk SOP-nya, prosedurnya. Kalau misalkan yang panjang sih tadi yang mahasiswa tugas akhir. Nah, kalau misalkan sebentar. Kalau tamu itu langsung dari unit ke kepala biro, kepala baku. Seperti itu. Kita coba untuk masuk ke sistem. Saya coba share screen. Apapun nanti kita record dan kita sudah siapkan videonya. Nah, di sini ini halaman utamanya, masuk ke simnas.itenas.ac.id. Ini jika mahasiswa yang akan menginputkan, misalkan contohnya mohon maaf sedikit lemot. Jadi saya coba dari video aja kali ya. Ini mohon maaf pakai wifi sendiri, jadi nggak pakai kuota sendiri. Kita coba ini aja deh. Kalau misalkan mahasiswa jadi kita masukkan NRP-nya, NRP sama PIN. Jadi di sini ada buat surat. Buat surat itu tadi untuk
permohonan tugas akhir, ini formnya seperti ini, jadi udah masuk langsung otomatis surat izinnya hanya masuk ke laboratorium atau studio, tanggal akhirnya kapan, ini jam awalnya seperti ini. Jam akhir, ini settingan jam itu tergantung dari laptopnya masing-masing atau laptopnya masing-masing misalkan. Ini kita pilih pembimbing, ini bukti rapid test, bisa maksimum 2 MB kalau nggak salah. Ini surat yang dimasukkan, bukti rapid test, terus surat pernyataan izin orang tua. Kalau misalkan di sini udah ada ya kelihatan surat pernyataan izin, surat pernyataan orang tuanya, bisa diperlihatkan. Ini pilih gedungnya. Jadi pilih gedung tergantung setiap mahasiswa atau setiap prodi. Misalkan pengambilan data video, contoh. Ini kalau misalkan udah berhasil, ini akan otomatis keluar sukses. Tapi kalau misalkan salah satu nggak diisi kayak bukti pernyataan, nggak diisi, ini nggak akan bisa terkirim. Jadi tombol kirim ini nggak akan ada. Ini saat izin berhasil dibuat, ini bisa dilihat di kotak keluar. Ini statusnya masih menunggu dari dosen pembimbing. Seperti itu. Jadi kita coba sebagai dosen pembimbingnya. Tadi kan mengajukan sebagai dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya kita coba. Jadi kita pilih staf dosen. Ini ada kotak masuknya bahwa keluar surat izin masuk. Dan bisa dicek. Ini menunggu dosen pembimbing statusnya. Ini bisa dicek. Kalau dilihat dulu ya, ini contohnya emang nggak dilihat, nanti dilihat dulu si pernyataan-pernyataannya. Tuh, jadi kalau misalkan keluar nanti akan keluar, ini contoh aja. Tapi nanti mah bukti rapid test yang benar. Ini langsung kalau misalkan diterima, kita terima. Nanti sistem akan langsung ke kaprodinya. Jadi tugas kaprodi lumayan banyak ya Bapak Ibu. Ini kita coba sebagai kaprodinya. Nah ini kan keluar bahwa kalau udah disetujui nanti keluar statusnya menunggu ketua prodi dan di bawahnya ada keluar. Ini kalau misalnya sebagai kaprodi ini pun sama. Misalkan, dan jika misalkan ada keberatan jam ya bisa diganti kaprodi dan dosen ada kewenangan untuk mengubah jam misalkan. Nah ini sebagai Kabiro Baku, Kepala Biro Keuangan dan Umum. Pilih kepala bironya, nanti ada surat izin yang masuk. Ini menunggu. Ini kalau misalkan di-approve ya nanti akan keluar ke sisi mahasiswa. Ya, seperti itu untuk alurnya, untuk alur di sistemnya. Jadi mahasiswa bisa langsung mencoba sistemnya, diperlihat, dicoba-coba apakah ada apa gitu. Ini langsung masuk ke emailnya. Jadi kalau misalkan dari data mahasiswa udah lengkap, ada emailnya ataupun itu bisa langsung masuk ke email. Dan dari email Bapak Ibu juga udah bisa langsung masuk ke email. Cuma kalau Telegram emang ada beberapa settingan terlebih dahulu untuk Telegram. Tapi ini sudah notifikasinya lewat Telegram dan lewat email. Seperti itu. Ini surat izin masuknya.
Ini bisa di print, bisa nanti ditampilkan lewat handphone pun nggak masalah. Nanti ke Satpam. Tapi ini udah ada QR code-nya. Dan QR code emang setiap orang beda-beda. Mungkin seperti itu di sisi mahasiswa. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kolom chat. Silakan, Bapak Ramlan. Siapa, Pak? Pak Ramlan. Ramlan. Udah. Sebentar. Oke, ya. Terima kasih Pak Yusuf. Ini kalau untuk mahasiswa untuk datang ke kampus, apakah juga ada pembatasan jumlah, Pak? Karena bisa jadi misalnya dalam satu prodi ada mahasiswa, anggaplah tugas akhir, pesertanya cukup banyak. Nah, kira-kira apakah ada pembatasan ketika mereka mau ke kampus untuk mahasiswa tugas akhir terutama? Atau sesuai dengan prosedur itu, dengan jumlah tidak dibatasi, itu kira-kira gimana Pak Yusuf? Terima kasih. Iya, Pak Ramlan, Pak Yusuf, saya coba jawab ya. Pak Ramlan, untuk jumlah masuk kampus, itu yang membatasi adalah besarnya ruang laboratorium atau studio yang bersangkutan. Jadi memang tidak serta-merta ketika mahasiswa mengajukan permohonan untuk penelitian di laboratorium itu selalu disetujui. Jadi nanti akan dibatasi sesuai dengan luasan dari laboratorium atau studio masing-masing, gitu Pak. Berarti itu untuk wilayah itu prodi yang cukup mengetahui ya Bu ya, artinya. Betul, oh ya, Pak. Betul. Iya, hari Pak. ini Betul. hanya boleh masuk 5 gitu ya, karena kapasitasnya kurang lebih segitu gitu. Betul, Pak. Ya Bu, Betul. baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Bu Maya, mangga silakan Bu Maya. Oke, terima kasih Bu Rini. Selamat siang semuanya. Iya. Ya ini saya sebetulnya ya cukup ini juga ya ITENAS mengadakan ada sistem ini. Hanya saya tuh ada dua pertanyaan sebetulnya yang saya ingin tanyakan. Yang pertama ini kan tadi ada harus mengupload swab PCR-nya ya atau swab rapid antigennya, ya. Ya, betul. Itu dilakukannya hanya di awal saja atau kalau kita kan tahu kalau penelitian tuh tidak selamanya 1 bulan atau 2 minggu kan, sedangkan rapid antigen itu kan hanya 2 minggu ya. Itu bagaimana berapa kali? Jadi anak ini kan akan ke ITENAS berkali-kali gitu ya. Apa hanya cukup di awal atau setiap dia mau ke ITENAS harus melampirkan itu? Kalau tenggang waktu rapid antigennya itu sudah tidak berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepengetahuan saya ya, mungkin saya salah, ITENAS itu kan kalau misalnya terindikasi lah ada karyawannya atau dosennya terpapar gitu kan, biasanya ITENAS tuh tutup ya, seminggu atau 2 minggu. Nah, kalau ini dilaksanakan, kemudian nanti salah satu mahasiswa yang melakukan penelitian atau dosen atau siapapun terindikasi ada yang itu, apakah itu akan tutup juga ITENAS? Karena kalau tutup nanti kan berarti anak-anak ini penelitiannya juga akan terganggu ya, gitu seperti itu. Nah, kemudian apabila diketahui ada yang terpapar, saya selama ini sebagai ya ini di ITENAS gitu, saya belum pernah tahu satgasnya ITENAS itu siapa. Jadi ketika nanti saya tahu anak saya ada yang terpapar gitu misalnya, saya harus lapornya ke siapa gitu. Mungkin itu Bu Rini yang bisa saya tanyakan dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Maya. Untuk pertanyaan pertama mengenai rapid antigen, betul Bu, itu cukup dilakukan 1 kali. Nah,
masa berlaku dari hasil rapid antigen itu kan sebetulnya hanya paling lama 2 minggu ya Bu ya. Nah, tapi kenapa kita tidak meminta lagi kepada mahasiswa yang untuk pengajuan kedua kalinya itu tidak perlu melakukan upload lagi, karena sebetulnya kalau dari hasil kemarin kita sudah sosialisasi mengenai COVID dari dokter paru, itu kalau sudah 14 hari itu kan sebetulnya sudah aman. Itu yang pertama. Yang kedua, ITENAS ini sekarang sedang mempersiapkan genos, Bu. Yeah. Jadi harapannya karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, harapannya ini bisa langsung nanti kita melakukan bukan rapid antigen tapi tes melalui genos. Yang diharapkan itu jauh lebih murah biayanya dibanding para mahasiswa atau teman-teman dosen itu melakukan rapid antigen. Jadi ini hanya untuk pertama kali aja ini sambil kita nunggu genos, Bu. Oke. Kalau genos kan sekitar 70 ribuan ya. Beli alatnya atau gimana ya? Genos itu nanti kemungkinan Bu sekitar 25.000 saja, Bu. Oke. Begitu. Ya. Nah, lalu untuk masalah bagaimana kalau nanti pada pelaksanaannya ternyata ada yang terpapar. Nah, mungkin ini yang bisa menjawab mungkin pimpinan, mungkin Pak Kris mungkin. Baik Bu, mungkin kalau untuk gini ya Bu ya, kita ngikutin prosedur protap awal ya. Jadi begitu ada seseorang ya siapapun itu datang ke kampus gitu ya, dan dia ternyata terkena COVID gitu ya, maka otomatis prosedur yang diterapkan di ITENAS adalah ya karena dia pernah datang ke kampus ya, pernah berkontak dengan orang lain ya, maka kira-kira ITENAS juga akan menutup lagi itu Bu, karena dia sudah seseorang atau orang tersebut sudah berkontak dengan orang lain gitu ya. Nah, itu untuk antisipasi. Memang benar, makanya ketika prosedur ini dijalankan, nanti ada prosedur yang lain Bu. Ketika mahasiswa itu masuk gitu ya, sebelum masuk itu akan dilakukan ya biasalah termogan lah itu ya. Yeah. Makanya walaupun sudah diizinkan oleh oleh dosen pembimbing, oleh Kaprodi, ternyata ketika dia mau masuk dan temperaturnya melebihi yang diizinkan, maka dia pun tidak boleh masuk lagi gitu ya. Nah, tadi sesuai dengan protap yang sudah kita jalankan, begitu dia terkena positif gitu ya, dan dia sudah berkontak dengan yang lain, kita tidak bisa ngetris satu-satu ya, otomatis ITENAS akan menutup juga gitu. Nah, ini memang kita harus kerjasama ini ya, kerjasama antara satu dengan yang lain. Dan sekali lagi bahwa yang diizinkan di sini adalah mahasiswa yang mengambil data primer, ya, mengambil data primer. Jadi juga tolong Bapak Ibu dosen pembimbing, ini terutama dari mahasiswa atau dosen-dosen pembimbing yang memang tidak memerlukan data primer ya nggak usah diizinkan untuk masuk gitu ya. Misalkan maksudnya data primer itu apa? Ngambil data di laboratorium, bukan mengerjakan sesuatu bukan bimbingan ya, bukan bimbingan. Kalau bimbingan sekali lagi dilaksanakan di rumah. Jadi ini kan sebenarnya tujuan utama ini kan sebenarnya untuk apa ya? Untuk memastikan bahwa pembelajaran tugas akhir ini menggunakan data-data yang benar. Jadi kalau dulu awal-awal kan kita bisa atau disarankan untuk menggunakan data-data sekunder saja. Kan? Nah, itu ternyata setelah melalui
melalui perjalanan, ada beberapa yang miss di situ. Nah, oleh karena itu semenjak semester kemarin atau semenjak akhir tahun kemarin kementerian itu ya membuka keran untuk mahasiswa untuk pembelajaran di kampus, maka salah satu item yang pelan-pelan kita benahi adalah yang tugas akhir ini. Kira-kira itu Bu ya jawabannya ya. Jadi nanti saya juga memohon kepada para dosen pembimbing tugas akhir, para kaprodi, ya jangan mengobral izin ini gitu ya. Jadi izin ini adalah selektif gitu. Selektif untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang benar-benar perlu mengambil data di laboratorium. Terus juga masalah yang izin bagi tamu ya. Jadi ini izin ini tidak artinya yang masuk yang memerlukan izin ini adalah semua ya, tidak. Kalau ada tamu misalkan tamu dari luar Internas yang kita undang gitu ya, ada undangan, itu pun juga harus melakukan prosedur yang seperti ini. Jadi nggak bisa tiba-tiba gitu ya, hari ini saya mau datang ke kampus karena ingin bertamu ya, dengan dosen A, dosen B, ya tetap harus prosedurnya harus seperti ini. Jadi tidak bisa langsung masuk seperti itu. Oke, ya Pak Kris. Jadi memang anaknya pun juga atau dosennya, pembimbingnya pun harus memberitahu mahasiswanya supaya nggak jalan kemana-mana ya Pak ya. Soalnya kan resikonya sekali yang dia kena, nanti yang lainnya kena juga berakibat efeknya nggak ke mahasiswa yang lain kan jadi terhenti juga gitu ya Pak ya. Kemudian saya mau tanya satgasnya siapa ya Pak Itenas itu Pak? Bu ini barangkali bisa jawab. Siap Pak. Jadi kalau menurut hasil rapat Bu Maya dan teman-teman, jadi satgasnya itu ketuanya itu Pak WRKU Pak Bu. Jadi anggotanya adalah dari BKU Bu. Oke, ya. Jadi supaya saya tahu kalau saya ada apa-apa kan saya bisa lapor ke siapa gitu kan gitu. Siap. Mangga. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terus ini satu lagi ada yang tanya ini. Ya, ada yang tanya masalah tes TOEFL. Tes TOEFL sama, ini dilakukan di luar, ya, artinya melakukan daring ya. Jadi tes TOEFL tidak boleh juga dilakukan di kampus. Siap Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Andri. Silakan, Pak Andri. Ya, terima kasih Pak. Cuman mau tanya satu aja, karena ini tadi udah terwakili. Aduh, mana pertanyaannya? Ini Pak Yusuf, kalau misalnya kaprodi tidak ada, atau kaprodi berhalangan, atau kaprodi sedang bermasalah sedikit sehingga tidak langsung bisa mengapprove, itu bisa dilimpahkan ke yang lain nggak? Coba siapa Pak maksudnya? Kalau misalkan kaprodinya nggak bisa, dilimpahkannya ke? Ya itu yang saya mau tanya. Jadi approval ini adanya di pembimbing saja atau gimana? Dari pembimbing, kalau misalnya untuk mengajukan tugas akhir itu dari pembimbing Pak awalnya, terus kemudian kalau pembimbing approve baru nanti langsung ke kaprodi. Tapi kalau misalkan setelah kaprodi baru ke kepala baku. Namun kalau misalkan kaprodinya berhalangan atau apa itu surat kuasa aja Pak dari kaprodinya. Jadi apakah yang akan masuk sistemnya siapa gitu Pak? Masalahnya kan sekarang ini bukan kesulitan itu tidak terprediksi ya, misalnya tiba-tiba WiFi mati, kaprodi atau pembimbing itu nggak bisa approve, itu kira-kira gimana ya caranya? Sekarang kan fenomenanya seperti itu ya Pak, mahasiswa sudah berhasil tapi pembimbingnya nggak approve. Kenapa? Oh ternyata pembimbingnya lagi di daerahnya hujan gede, WiFi-nya mati. Nah sementara si mahasiswa kan ngerasa udah menjalankan prosedur. Nah itu apakah ada pelimpahan atau gimana yang bisa supaya proses ini bisa tetap berjalan gitu?
Iya Pak, mungkin Pak Kris bisa bantu jawab Pak. Ini mengenai kebijakan apa? Mungkin nanti ada pelimpahan aja Pak Yusuf ya. Iya pelimpahan Pak. Jadi misalkan apakah prodi dosen lain mungkin gini ya Pak Yusuf dan Bu Rini juga nanti mungkin ada mekanisme yang bisa dilakukan di luar sistem ini. Jadi seandainya katakanlah ada prodi yang berhalangan, nanti bisa inilah artinya kontak secara japri dengan tahu gitu aja Bu ya. Iya Pak. Artinya bisa seperti itu ya Pak Kris ya? Iya bisa Pak. Nah. Jadi ya mungkin nanti saya share email saya Pak. Jadi kalau misalkan udah kan itu -3 tiba-tiba misalkan masih saya ingin cepat-cepat masuk tapi belum di-approve ya hubungin saya. Ketika misalkan -1 belum di-approve juga Pak. Gitu. Ya. Saya atau ada notifikasi gitu ke sistem yang memperlihatkan bahwa ini mahasiswa sudah menjalankan tapi di tingkat dosennya malah yang lambat. Jadi jangan sampai dirugikan. Terus yang kedua, Pak, kalau misalnya ini ada lomba gitu ya, kayak teman-teman dari TK kemarin kan mereka ada akses ke ITENAS. Nah itu yang meng-approve itu WD3-nya atau siapanya Pak? Ada mengenai lombanya lomba apa Pak? Apakah mengenai akademik, apakah non akademik? Kalau misalkan yang non akademik nanti berhubungan sama unit, misalkan biro apa. Tapi kalau misalkan mengenai akademik itu pimpinannya yang menginputkan Pak. Jadi langsung ke dekan, ya levelnya fakultas, di level fakultas baru ke kepala baku. Kalau misalkan di fakultas nanti WD sumber daya, WD kemahasiswaan Pak, atau WD sumber daya. Bisa bukan SPK ya? Pokoknya kalau di level fakultas kita kalau di sistem kita masih Pak Dekan Pak, tapi Pak Dekan masih bisa diwakilkan oleh jajarannya, apakah wakil dekan akademik kah, misalnya perlombaan akademik, apakah wakil dekan sumber daya atau wakil dekan kemahasiswaan. Itu Pak. Iya, enggak saya sih mau usul aja Pak Yusuf, karena lomba itu kan ada pembimbingnya. Kenapa enggak langsung aja pembimbingnya gitu? Ya, ini kebijakan juga Pak Kris, gimana ya Pak? Iya Pak, jadi Pak Andri. Jadi ini kan prosedur prosedur masuk ya. Artinya kan yang tahu seluk-beluknya bahwa mahasiswa itu mengikuti lomba apa itu kan sebenarnya fakultas. Kemarin kita sudah sepakat bahwa fakultas yang akan membuat surat izinnya Pak. Jadi bukan mahasiswa yang mengajukan, tetapi bukan mahasiswa yang ini kan, tetapi fakultas yang menugaskan. Seakan-akan seperti itu. Oh gitu. Jadi mahasiswa datang itu ditugaskan Pak. Oke. Ya. Oke. Satu lagi Pak Yusuf. Halo, Pak Yusuf. Iya Pak. Hadir. Sedikit kaget Pak. Pak Yusuf, kalau yang untuk tamu itu kan inisiatifnya dari kita ya. Saya ingin memastikan. Iya Pak. Iya Pak. Kayak misalkan kalau ada rapat dari pihak luar yang akan masuk atau misalkan dari kita Pak inisiasi. Iya ya. Jadi artinya tes COVID-nya tetap harus ada ya? Betul Pak. Tetap Pak, harus ada Pak. Kalau yang datangnya mau datang itu dirjen, saya nggak bisa minta ke dia gimana ya? Nah kalau misalkan dirjen kan itu pengecualian Pak. Nanti dari itu kepimpinan itu Pak. Nggak mungkin langsung masuk. Beda Pak. Itu langsung ke rektorat itu Pak. Ya, oke lah kalau gitu. Makasih Pak Yusuf, makasih Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Andri masukannya. Ya, satu lagi Pak Yusuf. Boleh Pak, boleh. Pak Yusuf, kalau bisa memungkinkan nggak ya waktu kita masuk Simnas itu sebelum kita login itu ada informasi kuota.
Jadi informasi kuotanya tuh udah ada duluan di depan gitu. Berarti Atau kalau misalkan untuk pimpinan bisa Pak, tapi kalau misalkan untuk kalau kemarin sih kita sepakatnya belum ada, tapi kalau misalkan dari Pak Kris udah boleh ya silahkan, nanti kita di depan berarti udah keluar ya Pak ya, informasi bahwa yang masuk tuh berapa ya Pak ya. Oke, siap. Jadi ketika mahasiswa itu mengajukan, kalau ditolaknya karena kuota itu udah langsung keluar notifikasinya udah penuh gitu. Iya Pak. Ya. Makasih Pak Yusuf, makasih. Ya, sama-sama Bapak masukannya. Siap. Terima kasih banyak. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Rizky Ristianto. Kepada Bapak Rizky dipersilakan untuk unmute. Enggak, Pak Rizky dipersilakan untuk unmute-nya. Salah Pak, salah. Bukan saya Pak, saya mau mahasiswa. Itu angkat tangan, ingin bertanya? Saudara Rizky Ristianto. Maaf Pak, sepertinya ada salah ini Pak. Enggak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Mahasiswa boleh dari Muhammad Syafri, silahkan. Mengenai voucher, nanti saya akan kirim untuk screenshot voucher semuanya, bahan PPT hari ini saya akan kirim juga, nanti dilihatin aja. Ini ada yang ingin bertanya, Yusuf, dari Saudara Esko Wahyu. Dipersilakan untuk unmute. Nggak jadi. Ini aja, mau tanya Bapak Kamal. Oh, Pak Kamal. Silakan. Bapak Kamal. Mahasiswa bertanya saja, jangan sampai nanti gerundel di belakang. Pas mau ini ribut. Ya, sekarang dikasih waktu kesempatan bertanya, nggak bertanya. Ya. Terima kasih, Pak. Saya menanya, ini saya tadi putus-putus jadi baru mungkin terlewat atau apa. Ini yang diatur tuh untuk mencari data primer ke dalam ya. Kalau yang ke lapangan tuh seperti apa ya? Persetujuan juga atau seperti apa mekanismenya untuk di luar ITENAS untuk mendapatkan data primer itu ya. Kesatu. Yang kedua, apakah boleh selain KP dan TA penelitian ada mata kuliah yang sifat meneliti? Boleh juga, tapi datanya di luar, di sekitar rumahnya. Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik Pak Kamal. Ya, jadi tadi ya sudah kita jelaskan bahwa yang di dalam edaran itu juga sudah dijelaskan juga bahwa kalau ada mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek ya di industri ataupun instansi, maka persyaratan pertamanya itu adalah dia harus mendapatkan izin dari orang tua. Ya. Yang kedua itu dia harus mentaati apa yang disyaratkan oleh instansi tersebut. Jadi misalkan instansi tersebut memerlukan data bebas COVID ya harus diikutin gitu Pak. Ya. Terus mengenai pengambilan data, misalkan di sekitar rumah, ya bisa saja cuma tolong Pak diperhatikan masalah keselamatan kerja, tolong diperhatikan itu. Jangan sampai kita meminta mahasiswa untuk mengambil data, kita tidak membekali prosedur keselamatan kerjanya, mengingat di sana alam bebas itu Pak. Kira-kira seperti itu. Terus apa tadi ya? Yang terakhir tadi apa Pak? Yang
Nah, ini untuk kali ini yang selain ya. sampai dan TA tapi mata kuliah biasa yang kategori penelitian, Pak. Untuk kali ini hanya yang mahasiswa tugas akhir, Pak, yang masuk ke kampus, Pak. Yang ke lapangan tadi, Pak, bukan ke kampus. Data di lapangan sekitar rumahnya. Ya tadi, Pak, yaitu tadi kalau Bapak menugaskan mahasiswa itu untuk mengambil data di luar, ya, apapun itu, seperti saya juga pernah itu meminta supaya mereka mengambil data, tapi yang penting di situ adalah harus memperhatikan keselamatan kerja. Ya. Tapi bukan TA, tapi mata kuliah nggak apa-apa ya, Pak Kris? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Ranti. Pada Saudara Ranti dipersilakan. Saya Ranti dari Fakultas FAD mau bertanya. Tadi kan yang kirim lampiran surat antigen, orang tua, dan lain-lain. Itu tuh ada batasnya nggak ya? Misalnya dari tanggal sekian sampai sekian, atau misalnya boleh nanti pas memang kebetulan lagi ada keperluan ke kampus gitu. Ya. Jelas? Ya, terima kasih Saudara Ranti ya. Untuk upload bukti hasil rapid test itu ada batasnya, betul. Jadi kami minta yang di-upload itu paling lambat 5 hari sebelum masuk kampus masa berlakunya. Jadi itu maksimal 5 hari sebelum masuk kampus. Jadi nggak bisa terlalu lama. Jadi memang sebelum masuk kampusnya tentu saja sudah direncanakan kan, nggak mendadak ya. Jadi itu baru rapid test. Jadi nggak bisa rapid testnya udah 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, nggak bisa nanti. Jadi maksimum adalah 5 hari sebelum masuk kampus, gitu ya. Udah jelas, Ranti? Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk yang bertanya melalui kolom chat itu sudah langsung dibalas oleh Pak Yusufnya langsung. Jika ada yang ingin bertanya langsung silakan untuk angkat tangan atau raise hand. Ya, ini Pak Erwin ingin bertanya, silakan Pak Erwin. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya melanjutkan pertanyaan sedikit dari Pak Kamal tadi, kaitannya dengan izin untuk di luar gitu ya, untuk mendapatkan izin mengambil data di luar ITENAS. Kira-kira dari ITENAS-nya sendiri sudah menyiapkan semacam form untuk permintaan permohonan izin atau seperti apa? Karena mahasiswa di arsitektur itu perlu juga melakukan survei lapangan barangkali. Nah, itu perlu perlu dilengkapi dengan surat izin yang dikeluarkan oleh ITENAS gitu. Misalnya pada saat mereka harus survei lokasi ya, karena survei lokasi ini kan ke satu tempat, misalnya itu dikelola oleh suatu badan pengelola, nah itu perlu mendapatkan surat itu gitu. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak Kris? Mudah-mudahan bisa dibuatkan suratnya. Terima kasih. Oke Pak Erwin, jadi tolong pernyataan saya tadi ya Pak ya, sebagai untuk Pak ya, sebagai termasuk sebagai apa syarat ya? Saringan ya. Ya. Jadi nah, kalau itu kan berarti dulu, ya, nanti ada. Kita harus pastikan dulu bahwa anak-anak kita itu selamat nanti di sana. Betul. Ya, itu tolong diperhatikan dulu ya. Artinya kan kalau surat itu sudah terpenuhi atau prosedur itu sudah terpenuhi, untuk mereka berangkat ke sana pun juga harus minta izin kan ke lokasi. Nah, itu yang perlu difasilitasi oleh ITENAS, barangkali seperti itu. Ya, enggak, kita nanti harus mengevaluasi juga Pak. Artinya ya akan kita ini kan, tapi kita harus mengevaluasi dulu. Kira-kira mahasiswa kita nanti di sana itu seperti apa? Ya.
Iya, ya. Ya itu karena ya sebetulnya kalaupun tidak dari ini mereka mungkin yang tidak bisa dapat itu data fisik ya kalau untuk melakukan proses perancangan. Selebihnya ya data dari sekunder Google misalnya. Nah, itu sebetulnya yang jadi apa namanya mungkin persoalan buat mereka. Ya kan Pak, di surat saya itu kan juga bisa seperti itu kan Pak. Jadi mahasiswa untuk tugas akhir itu boleh bisa data primer ataupun sekunder. Yeah. Nah sekarang untuk yang primer ini ya, data primer ini kita berusaha menjamin keselamatan mahasiswa itu dengan cara seperti tadi. Betul, betul. Hanya untuk yang di luar itu ya, kita juga harus memastikan bahwa secara prinsip boleh ya mengambil data di luar. Kita juga harus bisa memastikan bahwa mereka selamat, itu yang harus menjadi perhatian salah satunya kami dan juga pembimbing. Makanya kita juga pasti mengevaluasi nantinya mau mengizinkan mahasiswa untuk seperti itu. Ya artinya sebetulnya memungkinkan tetapi dengan prosedur seperti itu ya. Ya. Oke. Makasih Pak. Apakah cukup Pak Erwin untuk pertanyaannya? Ya, cukup. Makasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mangga, silahkan. Boleh juga ini untuk mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan. Jangan malu-malu. Langsung aja ditanyakan. Oh ya, ini. Ada yang ingin bertanya, Bu Dia? Dipersilakan untuk di-unmute. Oh ya Pak, itu saya tulis di chatting Pak, mau dibacakan aja sama Pak Buki. Oh ini dijawab sama Bu Rini nih. Jadi saya perlu bicara lagi nih di chatting aja Pak. Halo? Bangga, Bu Rini mau langsung jawab? Ya, Bu Dia. Oke, Bu Dia, sebetulnya saya sudah jawab di chatting ya Bu ya. Jadi jika ada yang terpapar itu tidak serta-merta kampus ditutup Bu ya. Jadi butuh kerjasama dari semua pihak. Kalau memang ada kejadian yang terpapar baik mahasiswa, dosen, asisten, staf karyawan itu segera melaporkan ke Satgas COVID. Kemudian kami akan melakukan tracing. Jadi tidak serta-merta ditutup. Nah dari situ baru kami akan melakukan penyemprotan. Jadi penyemprotan disinfektan itu tidak perlu dilakukan oleh masing-masing lab atau prodi. Jadi nanti dari Satgas COVID yang akan melakukan, Bu. Begitu mungkin Bu Dia. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Rini atas penjelasannya. Selanjutnya ini ada yang ingin bertanya lagi, yaitu Bapak Chandra Nugraha. Kepada Pak Chandra, dipersilakan. Terima kasih Chandra dari TL. Mohon maaf saya terlambat, mungkin sudah dijelaskan atau belum ya, tapi mau konfirmasi aja mengenai tadi surat untuk vaksin atau pemeriksaan ya. Antigen. Ya, sebagai syarat untuk nanti minta izin. Betul. Itu ada masa berlakunya nggak Bu ya? Artinya maksudnya gini, kalau misalnya mahasiswanya penelitian 1 bulan di lab gitu, apakah cukup 1 kali surat itu saja atau dalam 1 bulan itu kemudian ini udah kadaluarsa suratnya harus tes lagi misalnya begitu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Chandra. Sebetulnya ini sudah kita bahas tadi ya Pak. Mungkin Bapak terlambat masuk, nggak apa-apa. Jadi untuk hasil rapid antigen itu hanya cukup di-upload 1 kali saja pada saat permintaan yang pertama kali untuk masuk ke laboratorium atau studio atau ke unit kegiatan. Jadi sebetulnya kalau dilihat itu hasil rapid antigen itu kan ada batas masa berlakunya.
Namun kami tidak memintakan untuk yang berikutnya itu dilakukan kembali rapid antigen karena kita sudah berencana untuk menggunakan Genos, Pak. Jadi Genos ini sudah kita pesan sejak awal Januari. Semoga nanti di pertengahan Maret itu Genos sudah bisa berfungsi. Apabila nanti meleset, mungkin nanti ada kebijakan lain yang nanti akan diumumkan. Begitu Pak Chandra. Oke Bu, clear Bu. Terima kasih Bu. Ini. Sama-sama. Ya, baik. Selanjutnya kepada para mahasiswa atau mahasiswi, silakan yang ingin bertanya langsung, mangga kalian boleh aja langsung aja tanya. Jika masih bingung prosedurnya atau cara-caranya, nanti bisa langsung ditanyakan saja. Mumpung masih ada di Zoom ini. Iya, di sini kita santai aja. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan supaya nanti pada pelaksanaannya di 1 Maret nggak jadi bingung ya. Kepada adik mahasiswa maupun rekan-rekan dosen, mangga dipersilahkan. Untuk, oh ya ini, ada yang ingin bertanya Bu? Oh nggak jadi kayaknya. Mangga. Untuk para dosen atau mahasiswa dan mahasiswi yang baru masuk, jangan khawatir nanti untuk Zoom ini sudah kita recording dan nanti bisa dilihat di link YouTube ITENAS. Pak April mau nanya Pak Buki. Pak April. Mangga Pak April. Mangga Pak. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu, dan para mahasiswa ya. Saya dari GDC. Nah, dari pengalaman yang semester kemarin, GDC itu produknya sebuah peta dan peta itu harus divalidasi ke lapangan. Nah, kesulitan kemarin itu adalah ketika mahasiswa akan melakukan validasi, di mana ketika melakukan validasi kan harus menggunakan surat pengantar. Sementara kondisi kemarin kan tidak memungkinkan. Nah ini untuk yang akan datang ini bagaimana gitu ya. Karena akhirnya kalau misalkan tidak dapat surat, ya mahasiswa tetap berjalan sendiri. Gitu. Kenapa demikian? Karena pada saat ujian skripsi itu dosen mau tidak mau tetap mengejar harus ada validasi. Nah, dalam keadaan demikian kan kasihan mahasiswa. Nah, jadi dalam hal ini mungkin yang ingin saya tanyakan, apabila mahasiswa sudah punya hasil rapid test negatif, PCR negatif gitu ya, apakah ITENAS bisa membantu ada surat tugas gitu ya, surat keterangan bahwa mahasiswa ke lapangan. Itu terima kasih. Baik Pak, jadi mungkin apa ya, di semester kemarin itu kita juga sudah memberikan semacam rambu-rambu dan istilahnya apa ya, ampunan lah ya istilah Pak ya, atau mungkin secara ini ampunan lah ya, artinya bahwa mahasiswa itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan data sekunder. Itu. Nah, bagaimana sekarang? Jadi sekarang itu mahasiswa boleh atau bukan boleh lagi tapi bisa menggunakan data primer. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kepada Pak Erwin dan lain-lain. Kalau mahasiswa ini ingin ke lapangan atau dosen itu meminta supaya mahasiswa bekerja di lapangan, sekali lagi tolong diperhatikan masalah keselamatan kerja mereka. Ya. Jadi satu tadi izin orang tua itu wajib ya, surat izin orang tua itu wajib. Yang kedua, dosen harus atau yang menyuruh istilahnya ya, itu juga harus setengah menjamin bahwa
ketika mahasiswa ke lapangan itu keselamatannya itu terjamin, karena memang di lapangan kan kita nggak tahu Pak ininya seperti apa. Itu yang penting itu Pak. Kira-kira seperti itu Pak ya. Gimana Pak April? Sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas dari penjelasan Pak Kris. Intinya kan orang tua menjamin, gitu ya. Kemudian juga dosen menjamin, terus mahasiswa dalam keadaan sehat. Gitu. Saya paham lah. Gitu. Artinya kalau itu terpenuhi, surat pengantar dari ITENAS bisa terbit nggak sebagai pegangan? Silakan aja diajukan Pak, silakan aja diajukan. Kita sekarang juga sudah menerbitkan ini kok, surat pengantar KP itu kok Pak. Oke, ya. Pengantar KP kan sudah diterbitkan sekarang Pak. Ya, makasih Pak. Ya, baik Pak April, apakah sudah cukup? Cukup Pak. Baik, sama-sama. Untuk yang ingin bertanya, oh ini ada Bu Nur Laili ingin bertanya, dipersilakan Bu. Silakan, Bu Nur Laili, untuk menerima unmute-nya. Diterima dulu Bu, unmute-nya. Tolong di-unmute dulu Bu. Nggak ngerti saya. Ya sudah. Ya, Oke, makasih. Sama-sama Bu. Pertanyaan saya, maaf karena tadi saya terlambat ngikuti ya, karena tadi saya baru selesai ngisi DHK, baru selesai ngajar untuk sesi kuliah sampai jam 1. Jadi saya agak telat, saya cuma tahu sekilas bahwa nanti ada Genos ya. Nah, pertanyaan saya, masa berlakunya Genos itu berapa lama ya Pak? Oh, untuk Genos ya Bu ya? Ya. Untuk Genos terus terang kami belum ada Bu sekarang alatnya. Jadi untuk perizinan masuk kita sambil menunggu Genos nanti di pertengahan Maret. Semoga nggak meleset ya Bu ya. Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan yang Genos dulu Bu. Kita pakai rapid antigen saja dulu Bu ya. Rapid antigen? Betul. Jadi kita persyaratan yang dimintakan untuk perizinan masuk kampus ini adalah hasil rapid antigen. Rapid antigen ini berlakunya berapa hari ya Bu? Kalau di Parahita itu 3 hari. Kalau di kampus itu kita boleh sampai 1 minggu Bu. Kalau labnya mengeluarkan untuk jangka waktu 3 hari gimana ya Bu? Karena lab Parahita yang saya hubungi kemarin itu menyatakan masa berlaku hasil rapid antigen ini 3 hari. Oh, nggak masalah Bu, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi untuk ITENAS-nya masih berlaku untuk 2 minggu ke depan. Oh, no. Tidak 2 minggu Bu, hanya 1 minggu Bu. Hanya 1 minggu berlakunya. Oh, begitu sampai nunggu Genos, artinya saya rapid test seminggu sekali ya? Nggak perlu juga Bu. Jadi ini kebijakan dari pimpinan bahwa rapid antigen itu cukup dilakukan sekali saja Bu. Dan itu hanya diupload itu pada saat pengajuan pertama kali untuk perizinan masuk kampus. Nah, harapan kami untuk yang berikutnya itu bisa dilakukan tes melalui Genos. Itu pun tidak semua orang itu nanti akan dilakukan tes Genos. Jadi hanya yang bergejala saja. Jadi sebetulnya screening awalnya itu ada di pengukuran suhu tubuh. Oh ya, yang biasa masuk kampus itu ya. Iya, nah, pertanyaan terakhir, misalkan hasil rapid antigennya ini hanya berlaku 3 hari. Sementara tes Genosnya belum terlaksana oleh pihak kampus. Apakah saya masih bisa masuk kampus? Mangga Bu, selama Ibu tidak bergejala, mangga. Oh gitu. Jelas, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah ya. Selanjutnya ini ada yang ingin menanyakan dari Saudara Adrian Taufik. Ditolak sama LLDT, jadi kita ngasih pemberitahuan kepada
Saudara Adrian, dipersilakan untuk unmute. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andrian Taufik Rahman dari Teknik Elektro. Saya mahasiswa tingkat akhir dari jurusan Elektro. Ingin menanyakan, Pak, untuk kita nanti misalnya harus ke kampus mengambil data di laboratorium, tapi kendalanya ini dari orang tua misalnya, orang tua. Karena kan mungkin banyak orang tua yang masih bukan takut, khawatir gitu anaknya keluar, bahkan untuk habis beli jajan keluar, pulang tuh harus mandi dulu ya. Intinya sangat disiplin akan. Nah, terus si orang tua ini nggak ngizinin misalnya. Sedangkan untuk mengambil datanya harus ke laboratorium. Nah, itu mungkin ada solusi lain atau gimana ya, Bapak Ibu? Mungkin. Iya. Baik, Mas. Jadi gini tolong dipahami dulu pernyataan di awal tadi ya. Jadi ketika mahasiswa melakukan tugas akhir itu tidak harus data primer. Makanya pernyataannya itu dapat data primer atau data sekunder. Jadi misalkan Anda sebagai mahasiswa tugas akhir menolak menggunakan data primer dan pengen menggunakan data sekunder saja, itu nggak masalah. Ya, tolong dipahamin itu dan juga teman-teman yang lain. Jadi ini bukan masalah apa-apa, tapi kan ini kondisinya kondisi seperti ini ya, kondisi pandemi. Jadi sekali lagi kesehatan dan keselamatan itu harus yang diutamakan. Makanya surat pedoman akademik kan dari kemarin menggunakan data sekunder awalnya, terus kemudian boleh data primer maupun data sekunder. Ya, jadi tolong itu jangan memaksakan untuk menggunakan data primer, itu aja. Baik. Jadi jelas di situ surat pedomannya itu jelas dapat menggunakan data primer atau sekunder. Ya. Ya, kalau orang tua memang tidak mengizinkan ya jangan dipaksakan untuk menggunakan data primer. Pakai yang sekunder saja ya, Pak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saudara Adrian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Pak, clear. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kepada mahasiswa atau Bapak Ibu dosen, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dipersilakan. Bisa di kolom chat atau langsung resen. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu atau adik-adik yang mau bertanya lagi, di room chat itu sudah ada yang bertanya, Genos itu apa? Mungkin saya jelaskan sedikit. Genos itu adalah alat untuk screening awal mengenai virus COVID yang dibuat oleh UGM. Ya, sebetulnya di media massa itu sudah sering sekali diberitakan mengenai Genos ini, yang mana tesnya itu melalui hembusan nafas. Jadi tes ini nanti akan kami pakai di ITENAS, alatnya sedang dipesan untuk screening mengenai virus. Jadi tidak serta-merta semua yang mau masuk kampus itu akan dites. Jadi hanya yang pertama kalau ketika diukur suhu tubuh itu di atas 37,5 derajat Celcius, baru itu akan dilakukan tes Genos. Nah, ini biayanya cukup murah sehingga diharapkan dengan adanya tes Genos ini tidak membebani baik teman-teman dosen, staf karyawan maupun adik-adik mahasiswa nanti yang ingin melakukan pengujian atau pengambilan data penelitian di lab atau studio. Begitu mungkin penjelasan dari saya mengenai Genos. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mangga Bapak Ibu, adik-adik. Atau mungkin ada yang ingin
malu mungkin mengungkapkan, mau di chat saja silahkan. Jadi nanti output dari Simnas ini adalah barcode. Jadi setiap mahasiswa yang memang disetujui untuk bisa masuk ke kampus untuk pengujian di laboratorium atau studio, itu nanti akan mendapatkan barcode. Nah, di Satpam nanti akan dicek barcode-nya, disesuaikan dengan identitas. Identitas untuk mahasiswa itu KSM, atau untuk tamu itu KTP dan surat tugas atau surat undangan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi barcode-nya itu nanti akan berbeda di setiap orang, di setiap kegiatan. Misalkan saya Rini masuk ke kampus minta izin untuk minggu ini, itu saya mendapatkan barcode, tapi kemudian diperpanjang untuk minggu depan, saya akan mendapatkan barcode yang berbeda, tidak sama. Begitu ya Bapak Ibu, adik-adik. Ya, terima kasih Bu Maya. Bu Maya sudah pakai ya, Genosnya sudah cobain ya Bu ya di Jakarta ya Bu. Nah, jadi nanti kita juga akan menggunakan itu Bu di kampus. Oke Bu, kalau memang nggak ada ditutup saja Bu. Oke Bapak Ibu, ini ada Pak Reza ya. Kalau untuk dosen ke kampus tidak ada larangan Pak, selama itu di hari kerja Pak. Silahkan Bapak hadir selama Bapak tidak bergejala, nggak ada masalah ya Pak. Pak Reza Pahlevi. Kemudian Pak Tommy. Ya, waktu ke kampus itu dipersilahkan Pak selama di jam kantor Pak. Jadi dari jam 8 sampai jam 17 itu silahkan. Jadi perizinan itu akan diizinkan selama memang memenuhi persyaratan. Nah, namun katakanlah tadi begini, tadi di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, bagaimana kalau penelitian di lab itu berlangsung selama 3 bulan? Baik, jadi jawabannya adalah perizinan masuk kampus ini hanya berlaku 1 minggu maksimum, Mbak, Ibu. Jadi hanya 5 hari. Nah, apabila katakanlah lebih dari itu, maka untuk minggu depannya itu juga harus sudah disiapkan perizinan sebelumnya. Jadi perizinan itu tidak bisa dalam jangka waktu lama. Hanya sekali pengajuan, tidak bisa begitu Bapak Ibu adik-adik. Jadi pengajuan itu hanya maksimum 5 hari 1 minggu. Jadi pengajuan perizinan itu dilakukan untuk setiap minggunya ya Bapak Ibu adik-adik. Jadi tidak bisa untuk penelitian 3 bulan. Jangankan 3 bulan, 2 minggu saja harus mengajukannya 2 kali. Ya, mohon maaf karena ini terkait dengan kuota di setiap laboratorium atau studio supaya ada rekan-rekan lain yang memang bisa bergiliran lah. Begitu ya Bapak Ibu adik-adik. Dari Kansa Maharani. Dari? Oh ya, dari Bukanza Maharani. Ya, jadi rencananya Genos itu memang hanya untuk yang bergejala. Nah, bergejala itu hasil screeningnya itu 37,5 derajat Celcius. Nah, tapi kalau ada juga yang OTG begitu ya, yang OTG itu jadi sebetulnya ini butuh apa ya? Kejujuran juga, apakah pernah kontak dengan yang sakit, apakah dari luar kota dan sebagainya begitu ya. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan apabila misalkan
misalkan saya OTG, lalu saya tidak bergejala, lalu saya tidak dites, tapi apakah saya boleh mengajukan diri untuk dites genos? Boleh, enggak? Dengan biaya yang cukup murah, kami harap tidak memberatkan bagi semua pihak. Silahkan, gitu ya. Silahkan ya, bukan saya. Saya nanya lab lain nggak apa-apa kan? Nggak harus di lab ITS, di lab lainnya nggak masalah. Ada yang nanya gitu, tapi nggak bisa dibalas. Ya, enggak. Ada lagi Bapak Ibu, adik-adik yang ingin ditanyakan? Bisa. Silahkan Bapak Ibu, dari mahasiswa. Tadi ada beberapa yang pertanyaan yang sama ya, dari Blue Ceria Rita juga sama ya. Tadi udah dibahas juga. Jadi izin masuk kalau misalkan ke perpustakaan juga tidak boleh. Kalau misalkan mau mengembalikan buku itu lewat satpam. Nanti satpam yang akan menyerahkannya ke perpustakaan. Seperti itu. Ya, betul adik-adik. Jadi untuk pengembalian buku ke perpustakaan, itu di pos satpam di depan, itu perpustakaan sudah menyediakan Dropbox untuk bagi mahasiswa yang mau mengembalikan buku. Jadi tidak perlu masuk kampus. Begitu ya? Ya, terima kasih Bu Maya. Betul, Bu Maya. Hasil tes genos memang harus didampingi dengan swab kalau hasilnya positif ya Bu. Terima kasih ya Bu Maya. Ini dia yang bertanya juga Bu. Ini dari Arinda, mahasiswa teknik sipil bertanya, untuk mahasiswa yang mengandung TA dan sedang tidak berada di Bandung, apakah dapat menggunakan laboratorium dari universitas lain? Dan jika diperbolehkan, apakah ada perizinan khususnya? Silakan Bu. Ya, kalau itu mungkin saya serahkan ke Pak Kris mungkin Pak ya. Bukan kapasitas saya Pak. Gimana Bu tadi? Jadi ada mahasiswa yang mau penelitian di kampus, tapi karena tidak bisa ke kampus, bisa nggak menggunakan lab di kampus lain? Ya. Apakah ada surat menyuratnya, Pak? Baik. Jadi ini berkaitan dengan tadi ya, pada dasarnya kalau lab itu sudah kerjasama sih oke ya. Artinya gini, itu masih membolehkan asalkan ya tadi Anda juga harus mengikuti prosedur yang ada di sana gitu ya. Jadi secara prinsip tadi ya surat dari orang tua, dan yang kedua pihak sananya sendiri mengizinkan gitu loh. Kira-kira itu jawabannya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain yang ingin bertanya, Bapak Ibu, adik-adik? Ini ada lagi Bu di chat. Saya Triana dari mahasiswa teknik lingkungan. Jika mau pinjam buku ke perpus ITENAS untuk literatur tugas akhir, apakah harus mengajukan dengan persyaratan yang sama untuk masuk ke lab? Ya. Jadi sebetulnya ini kemarin sudah dibicarakan juga. Pak Agus dari UPT Perpustakaan nggak ada di sini ya? Izin menjawab atau Pak Kris? Oke, begini. Jadi UPT Perpustakaan itu juga sudah memberlakukan pinjaman online. Ya, jadi sebetulnya mahasiswa itu tidak perlu datang ke perpustakaan, ke kampus, cukup dilakukan peminjaman lewat online yang nanti akan dikirimkan ya dari perpustakaan. Mungkin jawaban saya sementara seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin Adik Triana ya bisa langsung tanyakan ke UPT Perpustakaan. Jadi sebetulnya intinya adalah
kami di kampus ITENAS sesuai dengan kebijakan pimpinan itu ingin memudahkan Bapak Ibu adik-adik sekalian untuk bisa tetap melakukan aktivitas tanpa harus hadir ke kampus. Begitu mungkin, betul begitu ya Pak Kris ya? Ya, ya. Ya, Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mungkin boleh untuk satu pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah mau sebentar lagi jam 3 ya Bu ya. Mangga pada mahasiswa atau Bapak Ibu dosen atau karyawan yang ada di Zoom ini untuk bertanya terakhir. Boleh langsung aja di chat. Ini apa tuh? Ya, Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu ada kesulitan atau kebingungan dalam melaksanakan proses perizinan ini, Pak Yusuf sebagai pengembang itu sudah menyiapkan video juga rekaman dari pertemuan kita hari ini, nanti ada di channel YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu adik-adik bisa lihat lagi di channel YouTube-nya ITENAS. Baik. Kalau begitu, saya kembalikan ke host. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Ya, jadi kalau gitu saya simpulkan ya, Bapak Ibu adik-adik. Jadi untuk semester genap ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor Bidang Akademik bahwa mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir diperbolehkan untuk mengambil data primer di laboratorium atau studio. Nah, kemudian untuk mempermudah perizinan masuk ke kampus, itu BKU sudah membuatkan sistem online untuk mempersingkat jalur perizinan dan mempermudah jalur perizinan masuk kampus. Tentunya harus sesuai dengan persyaratan yang sudah disampaikan tadi adalah harus ada surat izin dari orang tua, lalu persetujuan pembimbing, kemudian diketahui oleh Kaprodi, dekan, baru kemudian keluar suratnya dari kami di BKU. Ya, begitu juga untuk mahasiswa yang melakukan lomba, mengikuti kompetisi kemahasiswaan, apakah itu dari HMP ataupun dari UKM. Jadi persyaratannya sama, harus ada rapid antigen, persetujuan orang tua, dan juga ada rekomendasi dari pembimbing lombanya yang nanti akan di-approve oleh kepala BKA, kemudian diteruskan ke BKU untuk mendapatkan persetujuan perizinan. Ya, jadi nanti akan mendapatkan barcode masing-masing orang. Jadi bukan kelompok, barcode-nya adalah per orang. Dan itu akan berbeda di setiap minggunya. Jadi saya mohon untuk ketertiban dan kelancaran semuanya, kami mohon adik-adik dan rekan-rekan dosen untuk dapat mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Mungkin itu penutup rangkuman dari saya kembalikan ke host. Terima kasih banyak untuk Pak Yusuf dan Pak Kris yang sudah hadir di link ini. Masih ada yang bertanya? Ada satu lagi sih Bu ini. Oh oke. Boleh, Mangga. Oh, ya. Siapa? Mangga, Saudara Gira. Oh iya, ya terima kasih Pak Bu atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya kurang jelas nggak Pak? Maaf, kurang jelas. Oh ya, cek udah jelas Pak. Sudah. Mangga, ya. Silakan. Izin bertanya sebelumnya. Kalau misalnya
kami menggunakan data sekunder gitu. Artinya kan kami tidak datang ke lab ya. Nah, untuk yang perihal uang lab itu apakah nantinya akan dikembalikan atau seperti apa gitu? Oh ya, saya dari jurusan Teknik Kimia. Terima kasih. Iya, terima kasih, Dek. Mangga Pak Pimpinan, Pak Kris. Mungkin benar bisa Mas, ini gini Mas, ini kalau yang seperti ini belum ada keputusan ya Mas ya. Jadi nanti akan kita umumkan. Jadi karena ini peraturan ini kan harus sifatnya umum ya. Jadi bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa teknik kimia yang pada umumnya menggunakan data primer yang akan dilakukan di kampus, sementara ada yang menggunakan data sekunder ya, itu nanti akan kita inikan. Jadi untuk saat ini belum ada jawaban yang itu ya Mas ya, nanti akan kita infokan seperti itu. Ya, barangkali saudara mungkin jawabannya begitu. Jadi belum ada kebijakan khusus untuk masalah yang tadi ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya paling kalau misalnya ada update bisa langsung di-floorkan aja gitu ke mahasiswa. Terima kasih Pak, Bu. Iya, sama-sama Dek. Mungkin ini terakhir ya dari Bu Nur Asri ya. Untuk analis lab itu semua ada di bawah kepala lab dan kaprodi. Jadi silahkan nanti kepala labnya itu yang menginputkan proses perizinannya melalui Simnas ya Bu ya. Mungkin kita tutup saja. Saya kembalikan ke host. Oke, baik. Mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana itu Simnas ini, bagaimana prosedurnya, dan nanti jika kalian Bapak Ibu dosen atau mahasiswa-mahasiswi masih terdapat kendala, itu dapat menghubungi Bapak Yusufnya langsung, yaitu melalui email yusuf.fm_itenas.ac.id. Dan bagi Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang tadi masuknya di tengah-tengah, jangan khawatir, karena Zoom ini, sosialisasi ini sudah di-record dan nanti ada di kanal YouTube Itenas. Baik, sebelum kita tutup, angka baiknya kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, mohon izin untuk diaktifkan videonya untuk sesi dokumentasi. Oke, baik. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas waktu Bapak Ibu dosen serta mahasiswa semua telah menyempatkan hadir pada sosialisasi Simnas ini. Sebenarnya sosialisasi Simnas ini yaitu bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk yang akan penelitian, kurang lebih seperti itu. Nah, jika terdapat masalah, nanti kalian bisa langsung hubungi Pak Yusuf atau menghubungi ke pihak yang terkait.
Baik, cukup sekian sosialisasi Sinas pada hari ini. Maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sehat semua. Pak Didit, besok bisa rapat nggak Pak Didit? Ya, gimana Pak? Besok bisa rapat nggak itu? Saya usahakan datang Pak. setengah 4 ya Pak, sore. Ya, iya Pak. Iya, siap Pak. Konsumsinya diambil Pak. Pak Jalu.